Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Richard M. Stopo di channel Dark Side of the Lord atau Sisi Kelam Tuhan. Pada reel kali ini kita akan membahas sikap ganjil Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Jadi berbeda dengan reel sebelumnya di mana saya memberikan bukti sisi kelam Tuhan. Kali ini saya hanya memberi penilaian kepada sikap-sikap Tuhan Yesus yang menurut saya ganjil. Ingat, saya hanya memberikan penilaian, bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu saya menyatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan ini salah dan berdosa. Jadi ketika saya menulis sharing hari ini, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang kritis, mungkin sebagai orang Farisi, dan sebagai bukan pengikut Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Bukti yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan air ludah. Ini bisa kita baca di Yohanes 9 ayat 1-7. Kita akan fokus membaca di ayat 6 saja. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Biasanya Tuhan Yesus tuh kalau menyembuhkan orang, dia cuma berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu, dosamu sudah diampuni. Atau ketika menyembuhkan orang kusta, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lah kok kali ini pakai cara yang jorok ya? Menurut saya menarik sih, sampai harus pakai air ludah segala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ini bisa kita baca di dua kitab. Yang pertama ada kitab Matius 21 ayat 18-20. Yang kedua juga tertulis di kitab Markus 11 ayat 12-14. Kali ini saya akan membaca yang Matius 21 ayat 18-20. Perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Jadi pohon ara ini tidak berbuah, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang bukan musim untuk berbuah pohon ara. Yang kedua, lagi musim pohon ara, tapi yang pohon ara ini tidak berbuah. Nah, pertanyaan saya, kalau pohon itu berbuah, ini atas tujuan Allah Bapa nggak atau Allah Yehova? Pastinya, ya kan? Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus harus marah? Kita, menurut saya menarik nih, ganjil gitu. Oke. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu dengan orang Farisi itu selalu seperti protagonis dan antagonis, atau seperti kayak orang baik melawan orang jahat. Kita bisa membaca di Lukas 11 ayat 37-38. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kalau saudara perhatikan baca selanjutnya, Tuhan Yesus ngomongnya ngalor ngidul, maksudnya ya dia katakan apa yang masuk dari mulut itu nanti keluarnya di jamban. Coba kalau kita sekarang hidup pada zaman sekarang habis COVID, kalau sebelum makan ya baiknya cuci tangan. Kenapa Tuhan Yesus sampai menjawabnya ngalor ngidul gini? Apakah dia nggak punya guilty conscience gitu? Ya, balik lagi, saya hanya memberikan dari sisi yang lain ya. Yang keempat, Yesus menyucikan bait suci. Nah, tentang perihal ini hampir di setiap kitab. Pertama di kitab Matius 21 ayat 12-13 membahas tentang ini. Lalu di kitab Markus 11 ayat 15-17 juga membahas tentang Yesus menyucikan bait suci. Lalu Lukas 19 ayat 45-46.
Dan kita kali ini akan membaca yang dari kitab Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing dan domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Kalau kita kembali di zaman itu ya, suatu drama kita lihat tiba-tiba Tuhan Yesus buat cambuk dari tali, terus setelah itu tanpa bak bibu main langsung aja cambuk-cambuk orang, banting-banting meja. Kira-kira gimana? Nah, saya yakin karena Anda udah di zaman sekarang, Anda sudah punya Roh Kudus, Anda bilang ya itu karena Yesus mungkin sudah berkali-kali ngomong tapi tidak dituruti, jadi kali ini dia marah. Nah, pertama nggak ada ayatnya seperti itu. Boleh dibaca dari 4 kitab, nggak ada. Yesus sebelumnya udah pernah memberitahukan itu. Atau kenapa nggak Yesus lebih kalem dikit ya? Biasanya kan kalau pendeta itu kalau mau mendapatkan sesuatu dia berkhotbah dulu nih. Hei para jemaat, ingat rumah ini adalah rumah Allah, rumah Bapakku. Kamu nggak boleh berjualan. Ayo, nanti kamu berdosa. Ayo pergi. Enggak, main langsung marah aja begitu. Nah, bagaimana kalau saat itu Anda dari situ? Anda akan jadi orang yang mana menilai Tuhan Yesus? Yang kelima, sikap Tuhan Yesus kepada ibu dan keluarganya. Ini ditulis dalam 3 kitab. Pertama, Matius 12 ayat 46 sampai 50. Kedua, ditulis juga di Markus 11 ayat 15 sampai 17. Dan yang ketiga ditulis di Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Kita akan membaca yang di Lukas 8. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Jadi ini menarik. Kok sepertinya kurang menghormati ya? Padahal hukum Taurat yang kelima itu adalah hormati ayah dan ibumu. Dan Yesus dikatakan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kok di sini dia tidak melakukan itu? Nah, mungkin kalau kita adalah pengikut Kristus ya kita langsung membela. Enggak juga. Itu bisa juga setelah habis Yesus ngomong itu, Tuhan Yesus keluar, baru ketemu orang tuanya. Atau habis itu dia suruh jemaat untuk membukakan jalan supaya ibunya bisa maju. Tetapi itu nggak ditulis loh di 3 kitab itu. Gitu. Jadi menurut saya ini menarik juga. Tapi saya memberi Anda langsung versi Tuhan Yesus. Yesus tuh pernah berkata seperti ini. Yesus datang untuk memisahkan. Itu kita baca di Matius 10 ayat 34 dan 35. Tertulis demikian. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Bahkan Yesus punya satu statement gini, orang mati menguburkan orang mati kepada pengikutnya. Itu ada di mana? Di Lukas 9 ayat 59 sampai 60 dan di Matius 8 ayat 21 sampai 22. Kita akan membaca yang di Matius 8 saja. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Jadi memang firman ini jangan dipikir secara harfiah. Berarti hamba Tuhan tidak boleh menguburkan orang yang meninggal dong. Enggak juga.
Jadi sebetulnya Tuhan tuh mau berkata begini, ketika Tuhan memanggil kamu melakukan sesuatu, fokusnya itu. Bahkan keluargamu itu tidak penting. Itu message-nya. Nah, cuma yang menarik, kenapa Tuhan sampai harus bersikap seperti itu tadi kepada ibunya? Ya, balik lagi, saya nggak bisa melihat pembenarannya dari mana. Buat saya, ya itulah Tuhan kita. Yang terakhir, Yesus itu roti hidup. Ini nanti para pemirsa bisa baca di Yohanes 6 ayat 25 sampai 60 ya. Diceritakan intinya Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya sebagai roti hidup dan anggur. Kita fokus dibaca di Yohanes 6 ayat 51 dan 52. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lalu kita loncat ke ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari mereka murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan nanti dari 70 murid Yesus hanya tersisa 12. Jadi hal yang buruk ini gak ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas. Yang berani nulis cuma Yohanes. Kenapa? Kejadiannya buruk. Nah, tapi sekarang dengan iman Kristen kita udah memberitahu bahwa memang Yesus nanti mati di kayu salib, dan sebagai pemperingatin tubuh Yesus yang mati di kayu salib, kita memakan roti, dan sebagai perumpamannya itu adalah tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan. Tapi kalau orang sebelah mendengarkan seperti ini kayak orang Farisi, mereka semua kaget. Nah, makanya saya mau berkata gini. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, benar-benar orang-orang yang orang Farisi itu orang Yahudi kan. Nah, dan Tuhan Yesus datang kepada orang Yahudi. Berarti ini semua orang yang dipanggil. Tapi mereka gak dipilih. Yang dipilih cuma 12 murid yang nanti yang bertanya. Yang 70 orang itu sisanya 58 juga pergi semua meninggalkan Yesus. Setelah Anda mendengarkan penjelasan saya, apa Anda terkejut dan iman Anda tergoncang? Bayangkan kalau umat agama sebelah, mereka mendengar sikap-sikap Tuhan Yesus yang ganjil, mereka pasti bilang, Tuhan Yesus kok kelakuannya absurd ya? Kok begitu ya? Dan mereka tambah susah bertobat. Tapi Anda yang adalah pengikut Kristus, Anda beruntung karena Anda sudah ada Roh Kudus di dalam hati Anda. Ketika Anda mendengar firman ini, Anda hanya percaya, we trust Him with faith, then obey. Jadi berbahagialah Anda yang sudah menerima Yesus Kristus. Karena begitu susahnya buat orang yang tidak punya Roh Kudus itu mengakui Yesus Kristus Tuhan, dan mengakui bahwa Yesus ini punya sikap-sikap seperti ini, tapi itu tidak mempengaruhi dengan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.